Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Cobalah berhenti sejenak dari kesibukan kita. Kita terlalu sering sibuk mengejar dunia, tapi lupa satu hal yang pasti, kita semua akan mati. Cepat atau lambat, kita akan dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Setelah itu, kita sendiri. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada harta dan tidak ada jabatan. Hanya ada gelap, sepi, tanah, dan amalan kita selama hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manusia paling mulia yang dosanya sudah diampuni, berulang kali memohon perlindungan dari siksa kubur. Kalau beliau saja takut, bagaimana dengan kita yang penuh dosa, penuh kelalaian? Di alam kubur itulah kehidupan akhirat dimulai. Saat itu tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Yang baik akan mendapatkan kabar gembira, disambut wangi surga. Tapi yang buruk akan menerima siksaan yang tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia. Ini bukan cerita rekaan, ini bukan sekedar kisah pengantar tidur. Ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu fase yang pasti akan kita hadapi. Maka sebelum terlambat, simak baik-baik apa yang sebenarnya terjadi setelah ruh kita dicabut. Seperti apa perlakuan malaikat kepada orang yang beriman? Bagaimana nasib ruh orang yang durhaka? Wahai hamba Allah, mari kemari, ketemu asal, pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Dengan Tuhan, saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Apalagi kerja kau di dunia. Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam,
tinggi diri. Saya berlagak bagai Tuhan, tidak membawa watak hamba Allah. Boleh kau sombong sekarang? Tuhan, ampunkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alam kubur merupakan bagian dari kehidupan yang disebut alam barzah. Ia adalah alam penantian antara dunia dan akhirat. Disinilah setiap manusia akan tinggal setelah kematian hingga datangnya hari kebangkitan. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alam kubur bisa menjadi taman di antara taman-taman surga. Namun ia juga dapat menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Apabila seorang hamba semasa hidupnya banyak melakukan kebaikan dan beramal soleh, maka kuburannya akan menjadi tempat yang sejuk dan damai, penuh dengan cahaya, bagaikan taman surga. Namun sebaliknya, apabila seorang banyak melakukan keburukan dan mengabaikan perintah Allah, maka kuburnya akan menjadi tempat yang sempit, gelap, dan menyiksa bagaikan jurang neraka. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ketika beliau tiba, ternyata beberapa orang sahabat telah lebih dahulu hadir. Rasulullah mendapati mereka sedang tertawa dengan suara yang sangat keras. Bahkan mulut mereka terbuka lebar hingga gigi mereka terlihat. Melihat hal tersebut, Rasulullah menegur mereka dengan penuh kasih sayang. Islam tidak melarang umatnya untuk tertawa. Namun, Islam melarang segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan, termasuk tertawa. Tertawa yang terlalu banyak dan terlalu keras dapat mengeraskan hati, menjadikannya mati rasa terhadap kebaikan dan hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan janganlah kalian terlalu banyak tertawa, karena sesungguhnya terlalu banyak tertawa akan mematikan hati." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian beliau bersabda lagi kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, apabila kalian banyak mengingat penghancuran segala kenikmatan, yaitu kematian, niscaya kalian tidak akan tertawa sebagaimana yang kulihat sekarang ini. Maka perbanyaklah mengingat kematian, karena ia adalah pemutus segala kenikmatan duniawi." Setiap hari, kubur akan berkata kepada setiap manusia, "Aku adalah rumah bagi para perantau. Aku adalah rumah kesendirian. Aku adalah rumah yang penuh dengan debu. Aku adalah rumah bagi cacing-cacing." Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya kuburan adalah tempat yang sangat asing bagi siapapun yang akan menempatinya. Ia adalah tempat terakhir bagi jasad manusia di dunia ini dan menjadi tempat awal untuk sebuah kehidupan baru yang disebut alam barzah.
Kuburan adalah tempat perantauan yang sangat sunyi dan sepi. Tempat di mana seseorang akan benar-benar sendiri. Tidak ada saudara, tidak ada sahabat, tidak ada pasangan, tidak ada anak cucu, maupun kerabat yang menemani. Tidak ada satupun manusia hidup yang bersedia dikuburkan bersama si mayit. Terkubur di dalam tanah yang gelap, pengap, dan tanpa cahaya maupun udara. Di dalamnya hanya ada tanah, debu, cacing, dan belatung yang akan menjadi teman setia hingga hari kebangkitan tiba. Kematian adalah guru kehidupan. Ia adalah sebaik-baik pemberi nasihat. Kematian adalah pengingat paling keras yang mengingatkan kita akan keberadaan kampung akhirat, yaitu kampung yang kekal, tempat kita akan tinggal selama-lamanya. Dengan datangnya kematian, maka berakhir sudah segala amal perbuatan yang biasa kita lakukan di dunia ini. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Tidak ada lagi peluang untuk menambah amal kebajikan. Jika kematian yang begitu nyata dan dekat tidak mampu menyadarkan seseorang, maka entahlah nasihat seperti apa lagi yang dapat menyentuh hatinya. Jangan sampai ketika kematian datang menjemput, kita hanya mampu menyesal dalam diam tanpa bisa mengubah apapun. Jangan sampai kalimat-kalimat seperti ini terucap dalam hati kita yang telah terlambat. Mengapa dahulu kita begitu lalai? Mengapa dahulu aku tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya? Dan mengapa aku tidak memperbanyak amal kebajikan dan menjauhi maksiat? Ketahuilah, dengan datangnya kematian, maka tertutuplah semua kesempatan untuk melakukan apapun. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan selain menerima kenyataan. Ketika jenazah seorang mukmin telah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka kubur itu akan menyambutnya dengan lembut. Ia pun berkata, "Sungguh kedatanganmu adalah keberkahan. Engkau adalah manusia yang sangat baik. Kini engkau telah datang kepadaku. Di antara semua manusia yang berjalan di atas bumi, engkaulah yang paling aku sukai. Sekarang engkau telah diserahkan kepadaku, maka lihatlah bagaimana aku memperlakukanmu dengan kebaikan." Setelah itu, kubur pun meluas untuknya. Semakin lama semakin meluas, hingga mencapai sejauh mata memandang. Lalu dibukakanlah salah satu pintu surga. Dari balik pintu itu terhembus angin sejuk dan semerbak harum wangi surga yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada sang jenazah. Inilah balasan bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Tuhannya selama hidup di dunia. Namun sebaliknya, apabila yang dimakamkan adalah orang yang kafir, musyrik atau fasik, mereka yang semasa hidupnya banyak melakukan keburukan dan berpaling dari petunjuk Allah, maka kubur akan menyambutnya dengan murka. Ia berkata, "Kedatanganmu bukanlah sebuah berkah. Engkau bukan orang yang baik. Kini engkau telah datang di antara semua manusia yang berjalan di atas bumi. Engkaulah yang paling aku benci. Dan sekarang engkau telah diserahkan kepadaku. Saksikanlah bagaimana aku akan memperlakukan dirimu." Setelah itu, kubur pun menyempit baginya. Saking sempitnya, tulang belulangnya saling menekan dan bertabrakan hingga hancur berantakan. Seluruh tubuhnya terhimpit dalam kesakitan yang tidak dapat digambarkan. Lalu datanglah 70 ekor ular besar dan ganas yang akan menyiksanya tanpa henti. Jika salah satu dari ular tersebut menyemburkan bisanya ke bumi ini, maka tidak ada setitik pun rumput yang sanggup tumbuh. Ular-ular itu akan mematuk dan menggigit tubuhnya tanpa henti hingga datangnya hari kiamat. Betapa benarnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kubur adalah taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Terkadang kita sangat sibuk dengan berbagai urusan dunia. Kita disibukkan dengan pekerjaan, harta, jabatan, dan popularitas. Namun kita sering lupa bahwa hidup ini memiliki batas.
Bisa jadi usia kita di dunia masih terasa 50 tahun. Bisa juga hanya 30 tahun. Tapi bisa juga tanpa kita sadari hari ini atau bahkan video ini adalah yang terakhir kali kita nikmati sebelum nyawa dicabut dari tubuh kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami.
Aduh.